Ini yang ketiga mungkin agak susah, tapi kita coba bahas melalui soal aja. Yang ketiga itu 3 buah vektor yang berbeda pada diagram Kartesius. Oke. Menentukan besar resultan yang terbentuk. Oke, sebelum ini mungkin kakak mau jelasin konsep dulu. Jadi kalau seandainya kita menentukan resultan vektor terhadap atau yang terdapat di diagram Kartesius, kan biasanya kayak gini ya. Kita punya vektor F gitu ya. Misalkan besarnya 20 Newton. Kenapa nih kadang-kadang nggak bisa dicoret 20? Nah tuh kan 20 Newton. Tuh kan Newtonnya nggak bisa. Nah, kalau misalkan dia membentuk suatu sudut 37 derajat. Nah, kan biasanya kalau vektor yang membentuk sudut seperti ini kita harus yang namanya itu istilahnya adalah memproyeksikannya. Jadi kalau misalkan vektor yang membentuk sudut, kita harus proyeksikan terhadap sumbu X atau kita sebutnya Fx. Fx. Nah, sama nanti proyeksikan terhadap sumbu Y atau kita sebutnya adalah Fy. Nah, kayak gitu. Nah, Fx itu apa rumusnya? Kalau Fx itu adalah nilai dari F yang ini dikali dengan nilai dari kosinus sudut atau kosinus theta itu. Itu Fx. Cos dari kalau Fy itu adalah F yang ini, F dikali sinus tetanya gitu. Itu Fy. Nah, berarti ketika kita udah mendapatkan nilai Fx dan Fy, artinya apa? Artinya F yang ini kita bisa abaikan seperti itu. Contoh kita mau lanjut dulu. Sin dari 37, kita kan tahu kalau sin 37 itu adalah 0,6. Ini kenapa kadang-kadang nggak bisa dicoret ya? Nah tuh. Nah kalau misalkan cos 37 itu kan kita dapat itu yaitu 0,8. Nah berarti kalau secara kita lanjutkan perhitungan, Fx-nya kita dapat 20 dikali cos 37. Berarti Fx kita dapat 20 dikali 0,8. Berarti dapat Fx-nya itu adalah 16. Nah, kalau misalkan Fy-nya berarti tinggal Fy 20 dikali sin 37. Berarti Fy dapat yaitu 20 dikali 6. 0,6. Berarti dapat nilai Fy-nya yaitu 12. Nah, ketika udah dapat nilai Fx dan Fy, berarti apa? Berarti yang ini kita bisa abaikan. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, mari kita coba selesaikan soal yang ada hubungannya dengan teori ini. Soal yang tadi. Nah, nih. Yang nomor 11. Sebuah vektor diketahui nilai F-nya adalah 60 Newton. Fx dan Fy merupakan komponen vektor F. Nilai kedua komponen vektor tersebut adalah berapa gitu. Nah, itu kan berarti kalau secara gambar kita bisa gambarin. Bisa kesini lagi nggak ya? Nanti dulu. Gini aja deh. 11-nya nggak kelihatan lagi. Nah gini aja. Nah berarti kan gambarnya kayak gini. Vektor bentuk sudut. Kemudian di sini ada ininya. Nah gitu. Sudutnya dapat di sini 60. Terus di situ nilai F-nya adalah 60, berarti di sini kan dapat nilainya 60. Nah, di situ yang ditanya adalah komponen Fx dan Fy-nya, berarti tinggal kita cari aja nilai Fx-nya, berarti yang ke sini Fx. Fy-nya berarti yang ke atas Fy.
Ini kenapa kadang-kadang nggak bisa dicoret ya? Fy. Nah, gitu. Berarti kita untuk mencari fx kan rumusnya kayak tadi ya. Fx sama dengan f dikali cos sinus theta. Gitu ya. F-nya berapa di situ? Dapat nih 60. Ya udah, berarti 60 dikali cos dari sudutnya 60. Ya udah, cos 60 gitu. Berarti dapat 60 dikali cos 60 itu berapa? Yaitu setengah ya. Cos 60 setengah. Setengah atau 0,5 itu ya. Atau pakai pecahan aja deh. 1/2. Nah, berarti dapat nih di sini 1/2 gitu ya. Berarti dapatlah fx-nya itu adalah 60 kali setengah, yaitu 30. Satuannya Newton, jangan lupa. Lalu Fy-nya berapa? Fy-nya bisa kayak seperti tadi, jadi tinggal Fy sama dengan F sinus theta. Berarti dapat nilai F-nya tadi kan 60 ya. Berarti 60 sinus 60 gitu ya. Sin 60 berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Berarti otomatis tinggal kaliin aja Fy sama dengan 60 dikali setengah akar 3. Berarti dapat komponen Fy-nya itu adalah 30 akar 3 gitu. Nah, berarti kita bisa dapat atau kita bisa tentukan nilainya, yaitu jawaban opsi B ya, 30 dan 30 akar 3 gitu. B. Gitu ya caranya ya. Oke, itu yang terkait dengan vektor. Mungkin bisa coba satu lagi, ada yang lebih susah nggak? Bentar, kakak kayaknya punya soal satu lagi deh yang lebih agak susah dikit. Media dokumen. Ini apa ya? Bukan. Nah, ini kayaknya. Nah, yang ini dia. Udah kakak coret-coret sih. Nanti boleh minta yang udah dicoret-coret gak, Kak? Oh iya, boleh. Makasih banyak ya, Kak. Yuk, sama-sama. Tadi mana ya? Ini udah kakak coret-coret sih harusnya nanti. Nah, dulu kakak coba cari yang masih clearnya deh. Masih ada nggak ya? Latihan nih kayaknya deh. Nah, contohnya yang ini tadi. Ini ada 3 vektor. Tadi kan cuman 1 vektor ya. 3 buah vektor gaya masing-masing adalah F1, F2, dan F3. Berarti anggaplah nanti, ini belum diedit tadi ya. Aduh, lupa lagi. Ya udah, kakak tulis di sampingnya aja deh, di sini. Kecilin dulu. Nah, gini deh. F1, F2, dan F3. F1-nya 10, F2-nya 16, F3-nya 12. Nah, perhatiin dari ketiga vektor ini terlihat gambar berapakah resultannya gitu ya. Yang ditanya adalah resultan vektor. Nah, ketika kita punya vektor yang seperti itu, di sini kan gambarnya ada kayak gini ya. Ada vektor F1 yang arahnya ke sana. Terus ada vektor F2 yang arahnya ke sini. Ada vektor F3 arahnya ke bawah. Itu. Nah, jadi ini kan hanya ada satu vektor yang membentuk sudut, yaitu vektor F1. Yang besarnya di situ adalah 10 Newton. Nah, berarti PR kita adalah hanya memproyeksikan satu vektor ini aja. Proyeksikan terhadap mana?
berarti nanti diproyeksikan terhadap sumbu X ini, atau kita sebutnya Fx, dan sumbu Y ini, atau kita sebutnya Fy. Nah, gitu. Sudutnya di situ 37. Oke, berarti di sini sudutnya 37. 37. Nah, gitu. Nah, berarti kita cari Fx dulu sekarang. Fx itu adalah, Fx kan rumusnya adalah F dikali cos sudut atau cos theta. Di situ F-nya kan 10, masukin 10. 10 cos 37. Nah, gitu. Cos 37 tadi berapa? Cos 37 itu kan tadi adalah berapa tadi ya? Oh, hilang. Nah, ini. Cos 37 adalah 0,8. Berarti kita masukin aja ke sini. Berarti Fx dapat 10 dikali 0,8. Berarti dapat Fx-nya itu adalah 8 ya. 8 Newton. Nah, sekarang nyari Fy. Berarti gunakan rumus Fy tadi. Fy itu adalah F dikali sinus ya. Sinus theta. F-nya kan tadi 10 sama ya. 10 sin 37. Nah, gitu. Berarti dapat nih Fy-nya. Fy sama dengan 10 sin 37 berapa tadi? Sin 37 itu adalah 0,6. Masukin di sini. Berarti 10 dikali 0,6. Nah, berarti Fy dapat 6 ya. 6 Newton. Seperti tadi, ketika Fx dan Fy-nya udah ketemu, berarti F1-nya kita bisa abaikan. Nah, gitu. Fx-nya tadi ketemu 8, Fy-nya ketemu 6 ya. Nah, PR kita adalah selanjutnya adalah mencari istilahnya itu adalah sigma sumbu X dan sumbu Y totalnya. Di sini kan tadi ada F2 ya, di sini F2. Yang di sini F3 tadi ya, yang di soal. Di soal ini nih. F2-nya itu nilainya 16 ya, berarti di sini kita tulis 16. F3-nya itu nilainya adalah 12, tulis 12. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari jumlah komponen X dan mencari vektor-vektor jumlah komponen Y gitu ya. Komponen X kita sebutnya adalah sigma Fx. Nah, yang di dalam sumbu X ini ada berapa vektor gitu? Ada 2 vektor, yaitu vektor Fx dan juga vektor F2 gitu ya. Berarti kalau misalkan Fx itu ke arah kanan, berarti Fx-nya positif. F2 ke arah kiri, berarti negatif. Berarti sigma Fx-nya, nah, Fx dikurang F2 karena dia ke arah kiri gitu. Berarti dapat nih 8 dikurang F2-nya tadi 16 ya, dikurang 16. Berarti dapat sigma Fx-nya yaitu adalah minus 8 Newton. Ini kenapa minus? Karena arahnya ke kiri kayak gitu. Selanjutnya kita mencari vektor total itu yang ada di dalam sumbu Y gitu ya. Atau kita sebutnya adalah sigma Fy. Nah, di dalam sumbu Y itu ada berapa vektor? Ada 2 juga, yaitu Fy dan juga F3 gitu. Fy itu ke arah atas, berarti ke arah sumbu Y positif. Berarti otomatis di sini Fy-nya tetap positif. Nah, F3-nya itu ke bawah, berarti ke arah sumbu Y negatif. Berarti dikurangin F3 gitu. Fy-nya berapa tadi? Ketemu 6 ya. F3-nya kan di situ 12 ya, itu 12. Berarti sigma Fy kita dapat di sini, yaitu minus 6 gitu ya. Nah, rumus dari resultan vektor itu kan rumus vektor yang membentuk sudut 90. Resultan vektor dengan sudut 90 itu kita dapat rumusnya itu kayak gini sebenarnya. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat gitu. Nah, karena di sini ada 2 komponen yaitu Fy dan juga Fx, berarti kita bisa bermain substitusi di sini. Resultannya jadi rumusnya tinggal sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat gitu. Karena di situ memuatnya cuma Fx dan Fy. Ya udah, berarti tinggal R sama dengan akar dari Fx-nya tadi dapat minus 8 ya. Minus 8 kuadrat tambah akar minus 6 kuadrat gitu.
Berarti dapat nih resultannya sama dengan akar dari 64 ditambah 36. Nah, berarti resultannya dapat akar, yaitu akar 100. Nah, akar 100 adalah 10, seperti itu. Berarti dapat di sini nilai resultannya adalah 10 Newton, atau di sini jawabannya opsi yang C. Nah, seperti itu ya. Itu yang kisi-kisi nomor berapa tadi? 3 ya. Nah, gitu. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Nggak ada Kak, nggak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kisi-kisinya. Kisi-kisinya tadi nih. Yang kedua itu tentang GLB, GLBB, dan gerak vertikal. Gitu. Pertama, disajikan sebuah narasi percobaan GLBB menentukan pernyataan yang benar. Oke. Kalau GLBB itu kan gerak lurus berubah peraturan. Gerak lurus atau kita sebutnya gerak lurus berubah beraturan. Di situ cuman perintahnya adalah cuman ini aja, menentukan pernyataan yang benar doang. Jadi kan gampang, istilahnya gini. Bedanya gini, kalau seandainya melalui peristiwa kan ada juga, misalkan yang pertama nih, seseorang naik sepeda di jalan mendatar dengan seseorang yang naik sepeda di jalan yang curam gitu ya, istilahnya gitu. Nah, dari dua peristiwa ini mana yang GLBB kira-kira? Yang peristiwa A atau peristiwa B? Gampang ya? Ya aku Nah, yang guys, Kak. yang apa? Yang A. Yang GLBB, sorry. Kenapa lo kok tebak? Hah? Yang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, berarti kan otomatis dari peristiwa kedua ini otomatisnya GLBB kan itu berubah beraturan, berarti kan kecepatannya berubah gitu. Berarti yang benar adalah yang B itu ya, karena dia menuruni, karena kan dia akan semakin cepat gitu. Kalau lintasannya turun kan pasti akan semakin cepat gitu. Beda dengan yang A itu kan datar nih. Ya udah, kalau datar kan berarti kecepatannya tetap. Berarti di sini adalah peristiwa GLB. Nah, di sini adalah peristiwa GLBB karena dia pasti akan semakin cepat gitu. Nah, kalau misalkan tambah satu lagi. Ada orang naik, istilahnya naik lereng nih pakai sepeda gitu ya. Nah, berarti ini juga termasuk GLBB. Kenapa? Karena semakin tinggi pasti akan semakin melambat nih orang ngayuh sepeda. Nah, ini kita sebutnya GLBB diperlambat gitu. Nah, kalau yang ini GLBB dipercepat. Itu bedanya. Sama-sama GLBB tapi berbeda konteks. Satunya dipercepat, satunya diperlambat. Nah, itu yang opsi 1. Kemudian yang kedua, apa nih? Disajikan sebuah grafik GLBB menentukan pernyataan yang benar sesuai dengan grafik yang ditampilkan. Oke. Berarti kan kalau misalkan GLBB itu kalau nggak dipercepat kan diperlambat. Beda dengan GLB. Pokoknya kalau misalkan GLB itu grafiknya cuman gini doang. Set gini doang. Ini grafik GLB. Gitu. Nah, kalau misalkan selain yang ini kan grafik kecepatan terhadap waktu ya, dia. Nah, berarti kalau misalkan grafik yang selain seperti ini, itu kemungkinan besarnya adalah sangat 90% tuh bisa dikatakan adalah grafik GLBB. Contohnya yang kayak gini. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita sebutnya adalah GLBB dipercepat. Gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, kebalikannya itu berarti gimana ya? Nah, gini.
Nah, ini sebenarnya GLBB diperlambat. GLBB Nah, gitu. Oke ya. Itu gampang grafik. Pokoknya yang harus diingat adalah ini. Ini adalah grafik GLB. Selain grafik seperti ini kemungkinannya GLBB. Kayak gitu. Oke, yang ketiga, disajikan percobaan seekor hewan yang terpasang GPS. Mengamati gerak hewan tersebut, menentukan pernyataan yang benar. Ini, nah dulu. Seekor hewan yang terpasang GPS. Mengamati hewan, menentukan pernyataan yang benar. Ini masih ada agak ambigu dikit ya. Ya udah, kalau kita gambarin kan berarti misalkan ada burung. Anggaplah ini burung ya. Kemudian misalkan dipasang GPS. Kemudian dia mati. Terus apa nih di sini? Menentukan pernyataan yang benar. Oke. Ini bisa gimana ya maksudnya? Pernyataan yang benar. Mungkin gini maksudnya ya. Ini kan berarti ada burung yang dipasang GPS, kemudian orang ini ngamatin burung itu, gitu ya. Apa yang mau diamati? Berarti yang pertama itu mungkin gerakannya dulu. Kalau seandainya dia gerakannya apa namanya tetap gitu ya, berarti kan yaudah. Ntar nomor ini agak ambigu soalnya nggak terlalu jelas. Kalau kayaknya yang itu tuh yang kayak misalnya itu bomnya jatuh tepat di depan mukanya atau gimana gitu kan. Oh Jadi gitu, sih sebentar. waktu itu ada soalnya kak yang kayak soalnya waktu itu ada soal yang misalkan ada mobil dengan kecepatan sekian terus ada batu. Nah nanti dia tuh nabrak batunya apa enggak gitu. Apa berhenti tepat di depan batunya atau sebelum di batunya gitu kak. Oh gitu. Tapi ini contoh apa? Cuman suruh mengamati gerak hewan tersebut, menentukan pernyataan yang benar. Mengamati gerak hewan. Nah kalian itu nggak tahu kak. Tidak ada pernyataan menentukan kapan burung itu berhenti atau kapan burung itu menabrak gitu ya. Ya udah, coba kakak skip dulu deh soalnya nggak terlalu jelas itunya. Coba yang selanjutnya aja. Sajikan sebuah fenomena benda jatuh. Nah, ini baru. Menentukan pernyataan sesuai dengan peristiwa tersebut. Oke, berarti kalau benda jatuh kan jelas. Kalau benda jatuh kan pasti ada yang namanya istilahnya adalah berhubungan dengan ketinggian. Tuh. Nah, kalau misalkan benda jatuh itu adalah peristiwa GJB atau gerak jatuh bebas. Biasanya yang ditanyakan adalah apa namanya? Ketika waktu 2 detik, 2 second, posisi batu ini di mana? Kayak gitu biasanya kayak gitu. Ini berapa nih posisinya di mana? Di berapa meter dari tanah misalkan kayak gitu. Ini tanah. Kemudian misalkan posisinya ketika waktunya 3 detik berapa meter dari tanah. Kemudian misalnya gini, ketika 2 detik kecepatan pada detik kedua kecepatan batu itu berapa kecepatan akhirnya, kayak gitu misalnya. Dan begitu juga yang ini, berapa kecepatan akhirnya gitu. Nah, berarti kalau misalkan peristiwanya GJB atau gerak jatuh, istilah kalau GJB itu ditandai dengan kata-kata jatuh ya. Kalau ada kata-kata jatuh itu pasti peristiwanya gerak jatuh bebas gitu. Nah, jadi ketika detik kedua setelah benda itu jatuh, kita bisa menghitung ketinggiannya dengan persamaan yang ini. S sama dengan, kita sebutnya adalah setengah G T kuadrat. Nah, di sini kan kalau G itu kan kita bisa menggunakan tetapan gravitasi ya, 10 meter per second kuadrat. Tuh. Nah, gitu. Nah, berarti kan kita dapat ketika detiknya 2, ketinggian dia itu berapa sih dari tanah gitu ya. Berarti kan setengah
dikali 10 dikali 2 kuadrat ya. Berarti ketinggian dia dari tanah itu adalah, ini kali bagi 2 5 ya. 5 kali 4 20 meter gitu. Berarti setelah dia jatuh 2 detik itu adalah 20 meter dari, misalkan dari tanah, ataupun bisa juga dihitung dari ujungnya ya, dari ujung. Tergantung nanti. Kalau misalkan diketahui tinggi awal di sini misalkan tingginya 20 meter, 20 meter, 50 ya. 50 meter tinggi gedung ini ya maksudnya ya. Berarti berapa meter dari tanah itu ya? Berarti kan kalau misalkan dari sini 20, otomatis dari tanah kita tinggal selisihnya aja. Tergantung nanti di soalnya kayak gimana. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tadi untuk mencari kecepatan akhirnya setelah 2 detik, kita masih gunakan rumus kecepatan akhir. Yaitu rumus yang pertama yaitu kayak gini, VT. Kita sebutnya G dikali T. Berarti kecepatan akhir si batu itu adalah 10 kali 2. Yaitu kita dapat 20 meter per second. Kayak gitu. Itu ya peristiwanya ya, contohnya. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang apa lagi? Disajikan data percobaan waktu terhadap kecepatan suatu benda yang bergerak. Menentukan pernyataan yang sesuai. Data percobaan waktu terhadap kecepatan. Oke. Berarti data kan berarti bentuknya biasanya tabel ya. Ini berarti gimana tabelnya ya? Waktu dan kecepatan kita ibaratkan kayak gini aja deh. 3 aja deh. 2, kemudian ini adalah 4, detik ke-4, kemudian ini kecepatannya 8, detik ke-6, kecepatannya misalkan 12 gitu. Di sini disuruh menentukan pernyataan yang benar. Berarti pernyataan kemungkinannya pernyataan tentang apa aja nih, kayak gitu ya. Berarti yang pertama itu kita bisa memungkinkan pernyataan jarak. Yang kedua bisa memungkinkan pernyataan percepatan. Kalau misalkan pernyataan jarak gimana? Misal nih pernyataan pertama, ketika di peristiwa 1, ini berarti gini aja, ini 1, ini 2, ini 3 peristiwanya ya. 1, 2, 3. Ketika di peristiwa 1 jaraknya adalah 10 meter. Apakah benar gitu ya? Tak salah. Nah, itu kan berarti kita bisa buktikan dengan rumus yang persamaan jarak, yaitu S sama dengan V dikali T. Apakah benar V ketika di detik peristiwa 1 itu kecepatannya 4, waktunya 2 ya. Nah, berarti kita bisa tulis 4 kali 2. Berarti jarak ketika di peristiwa 1 adalah sebenarnya 8 meter. Berarti di sini adalah salah kayak gitu. Nah, misalnya yang kedua, ketika di peristiwa 1 menuju 2, percepatannya adalah misalkan 4, di bawah aja deh. Adalah 4 meter per second kuadrat. Ini pernyataan peristiwa 1 kedua. Nah, untuk menggunakan pembuktian ini, berarti kan kita bisa gunakan rumus dari percepatannya. Percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan dibagi perubahan waktu, gitu ya. Berarti kita bisa tulis percepatan itu kan berarti nanti V2 kurang V1 dibagi T2 kurang T1. Itu kan ya. Berarti kan ketika di peristiwa 2 kecepatannya itu adalah 8.
peristiwa 1 kecepatannya 4 gitu ya. Berarti kita bisa masukin aja. Di sini berarti kita dapat percepatannya adalah 8 dikurang 4. Waktunya berarti kayak tadi, waktu di peristiwa 2 itu 4, peristiwa 1 adalah 2. Ya udah, berarti tinggal masuk aja 4 kurang 2. Berarti peristiwa percepatan 1 dan 2 itu adalah 4 dibagi 2. Berarti percepatannya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, berarti pernyataannya salah. Kayak gitu ya. Itu mungkin gambaran-gambaran yang bisa nanti ditanyain. Dan seterusnya, dan juga itu bisa juga pakai hubungannya tadi. Biasanya di pernyataannya kayak gitu. Bisa juga nanti yang ditanya adalah percepatan ketika perpindahan 1 menuju 3 gitu. Tinggal disesuaikan aja. Oke ya, lanjut. Apa nih? Beberapa besaran menentukan jarak kecepatan percepatan waktu pada gerak GLBB. Jarak kecepatan percepatan waktu pada gerak GLBB. Oke. Berarti itu peristiwanya GLBB. Ya udah, kita langsung bahas ke soal GLBB aja. Ada nggak ya waktu itu? Dokumen. Ini kayaknya ada deh. Nah, contohnya ini kita disuruh menentukan waktu nomor 16. Ini tadi sama ya. Oh iya benar. Di situ ada sebuah benda bergerak, sebuah mobil ya, dengan kecepatan awal 30 meter per second, lalu mengalami perlambatan 5 meter per second. Waktu yang diperlukan hingga berhenti berapa gitu ya. Oke, kita bisa gunakan persamaan GLB. Berarti kan untuk mencari persamaan waktu kita harus diketahui dulu. Di situ yang diketahui adalah kecepatan awal atau V0, 30 meter per second. Kemudian mengalami perlambatan berarti A ya. A 5 meter per second kuadrat. Waktu yang diperlukan diperlukan hingga berhenti. Ingat, kata-kata hingga berhenti itu artinya kalau misalkan bendanya berhenti pasti kecepatan akhirnya 0 gitu ya. Nah, waktunya ditanya sekarang gitu kan ya. Karena itu mengalami perlambatan berarti ininya A-nya itu bernilai minus gitu kan ya. Minus gitu. Berarti kan rumusnya kita gunakan rumus yang pertama, VT sama dengan V0. Nah, plus A dikali T, itu kan ya. Berarti kita masukin aja VT-nya kan 0 nih, karena kan dia berhenti. V0-nya tadi dapat 30 ditambah A-nya kan tadi minus 5 ya, minus 5 dikali waktunya ditarin itu. Berarti dapat nih 0 sama dengan 30 minus 5T ya tuh. Minus 5T kalau pindah ruas jadinya 5T gitu ya. 5T sama dengan 30. Berarti kita dapat T-nya adalah 30 dibagi 5. Berarti T-nya dapat yaitu 6 sekon. Gitu. Ya. Itu yang mencari waktu. Coba ada yang mencari jarak enggak? Ini sama sih. Ini mencari percepatan nih, ada di nomor 19 gitu ya. Parabola kah? Parabola aja. Ya udah. Parabola. Yang parabola itu tadi tentang apa aja? Oke. Diketahui berapa bisa menentukan ketinggian kecepatan jarak terjauh dari parabola. Oke, ya udah, ada nih soalnya.
Kita coba bahas parabola. Nah, ini kali ya. Mungkin kita coba yang nomor 22 dulu. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat. Waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah berapa? Tuh ya. Oke, berarti ya, di parabola tuh kita bisa gunakan istilahnya adalah VY ya tulisannya. Kan kalau di GLB itu kan kita nulisnya gini, VT V0 plus minus AT itu ya, atau GT. Ada yang nulis GT, ada yang nulis juga AT gitu. Jadi jangan bingung. A sama G itu sama gitu. Kalau nggak diketahui A-nya berarti pakai gravitasi gitu aja. Nah, kalau di parabola kan pakainya VY V0Y minus GT gitu ya. Nah, berarti kan ketika untuk mencari waktu tertinggi itu kan melibatkan ini. Nah, gitu. Ingat, ketika benda di titik puncak tertinggi, ketika bendanya di sini, itu apa yang terjadi? Kecepatan akhirnya bernilai 0 gitu ya. Berarti otomatis ini juga 0. 0 sama dengan V0Y minus GT gitu. Nah, berarti kita pindah ruaskan ini sini minus GT. Kalau pindah ruas ke kanan, ke kiri jadinya GT gitu kan ya. GT sama dengan V0Y. Berarti T itu sama dengan V0Y dibagi G gitu. V0Y tadi rumusnya apa? Kayak tadi kayak vektor V0Y itu pasti rumusnya nanti V0 Y itu berarti dikali sinus tetanya gitu. V0-nya berapa di situ? 20. Masukin 20. Sudutnya 30 berarti sin 30. Berarti dapat V0Y yaitu adalah 20 dikali sin 30 berapa? Sin 30 itu adalah setengah ya. Sin 30 setengah, masukin aja berarti kali setengah. Berarti V0Y dapat 10 meter per second. Di sini kita masukin di sini berarti tinggal T sama dengan 10 dibagi G-nya 10 ya di situ ya, 10. Dapat waktunya adalah 1 second. Nah, gitu. Berarti 1 second udah. T-nya berarti atau T max-nya adalah 1 second. Udah. Nah, oke, coba yang tadi kan selain mencari waktu di titik maksimum, tadi juga perintahnya apa nih? Titik tertinggi, kemudian jarak terjauh. Kalau kecepatan kan tadi ya V0x sama V0y sama aja. Titik tertinggi sama jarak terjauh sekarang. Misalkan dari peristiwa yang tadi, soal yang ini, kita disuruh mencari titik tertinggi atau kita sebutnya H max. Berapa H max-nya gitu ya. H max itu terjadi sama ketika bendanya di titik maksimum, kita bisa mencari yang namanya H max di sini. H max gitu ya. Berarti dapat jarak dari benda ke tanah gitu ya. Ini kita sebutnya adalah H max gitu. Nah, untuk yang H max ini berarti kita gunakan persamaan GLBB yang ketiga. GLBB yang ketiga itu kan rumusnya gini ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus atau plus minus 2 dikali G dikali T gitu ya, atau 2 dikali dikali T, bukan dikali S, atau bisa juga 2 dikali A dikali S gitu. Nah, secara versi gerak parabolanya berarti VY kuadrat V0Y kuadrat. Kalau parabola itu pasti pakainya minus karena dia melawan gravitasi gitu. Dikali 2 dikali gravitasi. Nah, S-nya ini nanti sebagai apa nih? S ini sebagai jarak. Jarak itu berhubungan dengan ketinggian. Berarti S itu bisa juga kita sebut dengan H
kayak gitu. Nah, berarti ini kita langsung ganti aja H gitu. Nah, karena tadi ketika di puncak itu VY-nya 0, berarti di sini 0 kuadrat. V0 Y kuadrat minus 2G dikali H. Minus 2GH kalau pindah ke ruas kiri jadinya 2GH. Berarti 2GH sama dengan V0 Y kuadrat. Tuh. Berarti H-nya berapa? Karena kita mau mencari ketinggian ya. Berarti V0 Y kuadrat dibagi 2G. Nah, gitu. Berarti H-nya dapat V0 Y kuadrat berapa? Tadi udah dapat nilai V0 nih. Kita dapat V0 nilainya adalah 10. Berarti kalau V0 Y kuadrat 10 kuadrat gitu kan ya. Nah, dibagi 2G. G kan kita bisa pakai gravitasi ya, pakai 10 tadi. 2 kali 10 gitu. Berarti ketinggiannya kita dapat 100 dibagi 20. Nah, berarti ketinggian maksimumnya atau Hmax kita dapatkan yaitu sekitar 5 meter. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, lanjutnya Kak, ya. kalau misalnya itu kan Hmax sama Tmax ya Kak. Kalau misalnya sampai ujung itu dikali 2 apa gimana Kak? Oke, sekarang yang Xmax ya. Itu kalau misalkan selanjutnya adalah Xmax atau jarak terjauh. Kita sebutnya Xmax. Dari sini ke sini gitu ya. Nah, kalau peristiwa Xmax itu kita gunakan peristiwa GLB. Nah, kalau GLB kan biasanya gini ya, S sama dengan V dikali T. Kalau di dalam parabola, S-nya ini kita diganti dengan X gitu ya. X itu berarti hubungannya dengan Vx dikali T gitu. Nah, waktu untuk mencapai dari titik awal ke titik akhir, itu kan kita butuh apa nih? Ketika di puncak, kita bisa dapatkan nilai Tmax kan? Tmax. Nah, ini baru dari awal ke puncak, itu dapatlah nilai Tmax. Nah, pertanyaannya, ketika dari awal ke puncak kemudian turun, berarti kan otomatis kita dapatkan dari puncak ke turunan ini Tmax lagi nih dapat nih. Waktu Tmax gitu ya. Berarti otomatis waktunya atau T ini itu adalah 2 kali Tmax gitu. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa Xmax itu adalah Vx dikali 2 kali Tmax. Nah, gitu. Sekarang tugas kita adalah mencari Vx-nya. Nah, di gerak parabola, Vx itu kita bisa sebut adalah Vx itu adalah V0x. Karena kalau misalkan kecepatan sumbu x itu terjadi peristiwanya adalah gerak lurus beraturan sehingga kecepatannya itu tetap. Nah, kalau misalkan Vy kan tadi V0y ya. Kalau Vx kan berarti V0x. Nah, kalau V0x itu kan rumusnya kayak tadi, berarti V0 dikali cosinus theta. V0-nya tadi dapat di situ ada diketahui 20 gitu ya. 20 cos 30 ya udah cos 30. Nah, berarti dapat nih V0x-nya yaitu 20 cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya, cos 30. Nah, berarti kita dapat dikali setengah akar 3. Berarti V0x-nya dapat nih 10 akar 3 gitu. Nah, berarti Vx-nya juga nilainya segini karena Vx itu adalah V0x gitu. Berarti Vx 10 akar 3 juga gitu. Berarti di sini, nah, kita tinggal masukin aja 10 akar 3 dikali 2 Tmax. Tmax tadi dapat berapa nih? Tmax-nya dapat di sini tadi itu adalah 1. Ya udah, berarti 2 kali 1 gitu. Nah, berarti dapat nih X max-nya. Yaitu 2 kali 1 2, 2 kali 10 20. Berarti dapatlah 20 akar 3 satuannya meter. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Aman ya, gerak parabola. Sebenarnya itu penurunan rumus dari gerak vertikal ke atas, cuman versi VY-nya gitu. Kalau gerak vertikal ke atas kan GLBB-nya kayak gini ya rumusnya nih. Vx sama dengan Vx VY, sorry. Kalau tahu konsep dasarnya pasti nanti paham sendiri. VY V0 V0 VT sorry. VT sama dengan V0 minus GT gitu. Kalau misalnya kan S sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat gitu ya. Kalau yang ketiga kan berarti VT kuadrat V0 kuadrat minus 2 dikali G dikali S. Ini sebenarnya, tapi kita buat versi VY nya. Ini dibuat versi VY sama versi VY. Nah, berarti versi VY nya dari si yang rumus pertama itu kan berarti tinggal VY. Ini kan V0, berarti V0Y gitu. Dikurangi G dikurangi T. Ini juga sama S. S itu kan berarti ketinggian dengan jarak. Berarti S nya diganti H sama dengan, ada juga yang nulis H, ada juga yang nulis Y. Itu ternyata ketinggian sama aja. V0. Nah, ini kan V0 doang. Berarti V0Y minus T kali T minus setengah GT kuadrat gitu. Gitu juga yang ketiga, nanti VY kuadrat V0Y kuadrat minus 2 dikali G dikali H gitu. Gitu doang sebenarnya kalau yang gerak vertikalnya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Itu ntar dibagiin nggak? Iya, nanti kakak share ininya, PDF-nya ini. Sama soalnya ya, Kak? Iya boleh. Udah aman ya. Berarti mungkin kakak cukupin dulu ya kalau nggak ada pertanyaan lagi ya. Aku belum sholat dulu soalnya. Ya udah, kalau gitu sampai di sini dulu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih Kak. Makasih, Kak. Yuk. Oke, izin live ya. Sudah pernah gila, sudah pernah di dalam sana, sudah.